Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Sekarang Mari akan lanjutkan lagi update energi asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries. Di sini Mari akan bacain bagaimana hubungan Aries dengan pasangan sahnya. Untuk hubungan Aries dengan selingkuhannya, nanti Mari akan upload di video yang terpisah. Ditunggu aja untuk kamu yang mana tahu butuh. Namun sebelum Mari memulai bacaan ini, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, niatnya baca Aries kebacaannya energi dari pasangan sah Aries. Dan yang paling penting, berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Situasi Aries dengan pasangan sahnya ini sudah aktual atau sebentar lagi akan aktual adalah di situ ada Knight of Wands, kemudian di situ ada energi dari Devil, kemudian di situ ada energi dari Four of Swords, kemudian di situ ada energinya dari The Lover, dan kemudian di situ ada energinya dari Three of Wands. Oke, kemudian di situ ada energinya dari Hangman. Kemudian di situ ada Ace of Swords, berikut di situ ada energi dari The Fool, dan kemudian di situ ada energinya Two of Pentacles. Oke. Oke, iya. Jadi kayak gini ya. Kalau Mari lihat hubungan ini tuh makin lama kok kayaknya makin kayak bikin pasangan sahnya Aries ini merasa terikat gitu loh. Jadi kayak dia tuh merasa bahwa sepertinya dia tidak punya pilihan lain gitu ya. Jadi kayak ada dorongan dari dalam dirinya dia itu tuh mau tidak mau harus tetap bersama dengan Aries ini gitu ya. Mungkin di situ berpegang kepada komitmen penuh sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri atau sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang wanita gitu ya. Jadi kayak mau membuktikan tentang diri gitu. Jadi kayak yang juga mau kasih tunjuk bahwa aku ini kuat menghadapi apapun yang terjadi dalam relationship dengan kamu Aries gitu ya. Walaupun aku kayak rasanya itu kayak digeret-geret gitu ya, kayak digiring-giring, yang kayak ditarik-tarik oleh Aries ke kanan. Jika Aries ke kanan dia ke kanan, jika Aries ke kiri dia ke kiri gitu ya. Seperti yang digiring gitu, tanpa kayak bisa melawan, atau mungkin di sini tuh bukannya tidak bisa melawan gitu ya, tetapi memang mungkin ya kayak kata Mari tadi, dia yang memilih. Oh ya udahlah, kondisinya saat sekarang seperti ini ya seperti inilah gitu ya. Kayak yang bilang bahwa memang menyulitkan dengan kamu, memang bikin tambahin beban diriku. Tapi di sini tuh aku mau kasih tahu sama kamu, aku mau buktikan sama kamu bahwa aku ini tuh pasangan yang paling pantas untuk kamu perjuangkan, untuk kamu lihat gitu. Jadi di sini kayaknya pasangan sahnya Aries ini tuh beberapa ini udah tahu gitu bahwa ada pria atau ada wanita lain di situ. Dan dia merasa dia bukannya mau berkompetisi, enggak, sebenarnya bukan mau berkompetisi untuk nunjukin power gitu. Tapi hanya nunjukin aku nih lebih berkualitas daripada siapapun itu di luar sana. Kira-kiranya gitu. Bukan, ini berkualitasnya bukan dalam artian tepuk dada, kenarsisan gitu ya. Enggak. Hanya membuktikan jati diri. Gitu. Hanya membuktikan jati diri. Oh, aku dalam posisi sebagai orang yang kamu pilih. Gitu ya, salah satu dari orang yang akan kamu pilih, gitulah. Gitu.
aku mau kasih tahu sama kamu bahwa ada kelebihan dari aku, atau minimal kayak gini, kamu cari apa dari pria atau wanita lain itu? Aku mau kasih tahu bahwa dari aku, di dalam dirinya aku ini pun ada seperti yang dia punya itu tuh ada. Misalnya, kamu carinya cantik, memangnya aku nggak cantik? Oke, kalau belum cantik aku dandan. Kira-kiranya gitu. Oh, kamu pikir aku ini tidak hebat dalam hal seksual misalnya gitu ya. Aku bisa binal kalau memang kebinalan adalah tolak ukurnya kamu gitu. Di sini tuh bukannya yang kayak menjajakan diri kepada Aries, bukannya mau banting harga sama Aries, enggak. Bukan mau banting harga, bukan mau menjajakan diri gitu ya. Bukan, tapi hanya pembuktian diri tadi katanya Mari. Gitu ya. Walaupun memang terkadang ya ada merasa lemah di situ. Gitu. Tapi dibalik dari kelemahan, pas kan mau itu kita ada masa-masa itu tuh mental down gitu ya. Tapi begitu ada masa-masa mental lagi down, ini dia yang akan, aku nggak boleh lama-lama untuk menderita seperti ini tuh, aku nggak boleh lama-lama gitu. Aku harus ya kalau butuh ngambil waktu istirahat, ya aku akan ngambil waktu istirahat. Tapi istirahatku ini tuh untuk ngambil energi gitu ya. Di sini dia tuh kayak berusaha banget itu bikin pikiran tuh jernih, bikin perasaan itu tuh tenang gitu ya. Dan ini bisa nih bolak-balik kayak mensugesti bahwa masa depan akan baik-baik saja gitu ya. Masa depan akan baik-baik saja. Mungkin juga hubungan dengan Aries ini tuh akan baik-baik saja. Nah, kayak kita, hubungan dengan Aries akan baik-baik saja. Nah, ada di sini tuh memang agak-agak ekstrim sedikit ya. Tapi tentu saja ini tidak akan cocok untuk semua pasangannya Aries, hanya bagi beberapa saja. Boleh jadi memang hubungan ini tuh agaknya model-model sedikit bebas-bebas gitu. Kayak ada hubungannya casual gitu loh. Di situ. Ya. Jadi beberapa memilih untuk jalan kayak bersama dengan Aries, iya. Tapi membuka diri pada orang lain juga bisa, iya. Kayak kita. Ya. Mau setidaknya ada terfikir demikian. Mungkin bilangnya gini, oh ini hanya teman, yang lain itu tuh hanya teman. Hanya teman kayak buang-buang suntuk gitu ya. Hanya teman untuk ya fun daripada hidup itu tuh isinya mumet. Nah, beberapa di sana. Ada juga yang karena bilang bahwa ya namanya hidup kan hidup adalah pilihan, wajar dong, boleh dong, tidak ada salah dong. Mungkin juga dia bisa di sini lah, Ariesnya aja pun kayak gitu. Nah, di situ ya, mau ini terpleset ke arah sana. Mungkin kalau untuk beberapa belum ke situ tuh, masih kayak menjaga dan menutup diri pada yang lain gitu ya. Tapi ini ada bibit-bibit potensi tuh ke arah yang barusan Mari sampaikan. Tapi kembali lagi kepada bagaimana internal batinnya dia, gambaran tentang dirinya dia dalam relationship dengan Aries ini selalu memang diambang pilihan, pilih kayak gini atau pilih kayak gitu, pilih kayak gini atau pilih kayak gitu. Ya, maksudnya di sini tuh bisa kayak milih untuk bersikap manis atau cuek aja. Milih untuk bersikap lebih garang atau bersikap lebih tenang saja. Gitu ya, tetap di situ. Mau nyari yang benar, mau nyari juga ini tuh bisa titik balance. Gitu ya. Ini kuat ini ikatannya pasangannya Aries ini ya, pasangan sahnya Aries ini ke Aries itu kuat itu. Jadi ini kan gambaran apa ya?
ini balance ya, balik ya, balance. Ini kan gambaran negatif. Ini gambaran positif. Kalau boleh dibilang ada negatif dan positif ya. Jadi balance di situ. Jadi hubungan dengan pasangannya Aries ini tuh hubungan yang ya ini adalah hidup nyata gitu ya. Ada berantemnya, ada lemahnya, ada kuatnya, ada ragunya, ada pastinya. Seperti itu. Kalau cinta kepada Aries, saya rasa di situ tuh ada cinta. Setidaknya begini. Dia merasa bahwa ada kecocokan yang sangat besar antara dirinya dia dengan Aries. Makanya orang-orang kayak gini tuh kayak yang bisa bilang dari kecocokan ini akan timbul cinta yang semakin besar. Dan bahkan ini bisa kayak yang siap banget dalam sebuah komitmen. Walaupun komitmennya di situ tuh ada ancaman kenegatifan yang hadir gitu ya. Tapi dia di sini itu yang kayak, oh udahlah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Aku sesuaikan aja kalau dia banyak negatifnya ya udah aku banyak positifnya. Gitu ya. Di sana. Kalau dia misalnya ya ini orangnya kayak tukang selingkuh misalnya gitu ya. Dia yang oke, dia tukang selingkuh. Berarti di sini tuh aku akan ngasih tunjuk bahwa ini loh kesetiaan. Ini loh kalau ada seseorang yang ngasih kita kesetiaan, bahagia. Nah, jadi kayak ini mau mengajari Aries tentang jalan-jalan baik gitu ya. Tapi tentu saja jalan baik menurut tolak ukurnya dia loh. Ya jadi kayak yang ini nih ada jalan baik gitu. Ini ada jalan yang kayaknya lebih cocok kalau dilakonin gitu ya. Nah, dia kasih tunjuk. Dia tunjukin sama Aries. Gitu. Men-trigger Aries. Gitu ya. Dari sisi omongan gitu dan juga dari sisi tindakan gitu ya. Syukur-syukur kalau memang Ariesnya mencontoh seperti apa yang dia lakukan. Nah di sana harapannya dia, cinta yang dia miliki kepada Aries ini berbalas tunai dari Aries untuk dirinya. Walaupun mungkin di situ banyak pengorbanan, tuntutan dari pengorbanan, tapi saya rasa ini orang sudah mempertimbangkan di situ tuh. Ini jauh-jauh hari ya, jauh-jauh hari tuh dia biasanya tuh udah bisa memprediksi gitu. Nanti ini akan kayak gini nih, nanti akan kayak gitu tuh. Dia hitung-hitung, bisa aku tuh, bisa, mampu. Nah, di sana dia. Aku mampu. Gitu ya. Kalaupun aku nggak mampu, aku akan belajar untuk mampu. Di situ. Memang ada kebutuhan ya tadi ya, menyatu dengan Aries. Ada kebutuhan di sana dan dia sedang menjujuri kebutuhannya dia itu. Mungkin kalau orang-orang bisa bilang, bodohnya ini pasangan sahnya Aries. Bisa orang ngomong-ngomong kayak gitu sama dia. Tapi dia yang kayak menurut kalian bodoh. Kalau aku enggak. Gitu ya. Kalau aku enggak. Walaupun dia kayak yang tadi kata Mari juga sebenarnya pun dia tahu mungkin dia di situ tuh bodoh. Tapi kayak ada juga di situ keyakinan yang bahwa semua akan baik-baik saja. Gitu ya. Hubungan aku dengan Aries ini akan baik-baik saja, akan jalan. Gitu. Akan jalan di sana. Lagian sudah terlanjur. Ada beberapa sudah terlanjur untuk memilih bersama dengan Aries ini. Di sana. Ini pasangan sahnya Aries ini makin kesini makin jernih ini nanti dia melihat situasi. Makin jernih. Nanti dia akan menjadi penguasa bagi hidupnya dia. Bila kemarin-kemarin hari dia mau berkompromi dan bahkan didudukkan di posisi sebagai korban, katakanlah demikian, dia mau berkompromi dan dia harus menanggung konsekuensi yang lumayan besar ketika memilih untuk dengan Aries. Katakanlah mungkin dia mengambil posisi sebagai orang yang kalah gitu. Tapi nanti lama-lama di dalam relationship ini, dan nampaknya sekarang sudah mulai kelihatan itu, makin jernih dia gitu ya, makin jernih dia nanti. Kalau dulu mau tutup-tutup mata, ada yang salah-salah, ada yang keliru-keliru, dia tutup-tutup mata gitu ya. Atau kayak kata Mari tadi tuh mungkin dia tahu tapi dia udah aku bisa, aku mampu gitu-gitu.
nggak apa-apa. Negatifnya itu hari ini, besok belum tentu negatif, yang gitu-gitu itu. Nah, cuman nanti lama-lama dia ini bisa yang bilang bahwa aku harus kuat gitu. Aku harus kuat ngadapin hubungannya aku dengan Aries ini. Kalau aku lemah, aku akan tergilas gitu loh. Di sana ya. Memang sih kalau untuk cari-cari masalah dengan Aries ini, mari lihat ini bukan tipe orangnya ya. Walaupun di situ tuh bisa dia cari masalah, mudah dia cari masalah. Tapi di sini tuh dia yang kayak lebih ya coba tenang tadi. Kalaupun dia ada nemuin isu, dia temuin sebuah problem, saya rasa dia tuh akan lebih modelnya ngajak Aries ini untuk mikir apa sih jalan keluar yang terbaik untuk isu atau masalah itu. Kalau dia melihat ada yang keliru dari Aries, dia tuh mungkin nggak nunjuk Aries, woi kamu ya, gitu ya, nggak yang merendahkan Aries, tapi ini kayak cenderung lebih, Boyo kamu tuh mikir apa yang kamu lakukan tuh sudah betul tidak gitu ya, tapi tentu dengan bahasa dan caranya dia ya, nggak pas yang nggak pas kayak bunyinya seperti yang barusan Mari omongin ini gitu ya. Tapi intinya dia nih ngajak, ini kan bisanya orang pinter ya, ini orang pinter. Jadi namanya orang-orang pinter, itu kan ngajak mikir gitu. Kamu mikir dong, yang kamu lakukan itu udah tepat belum Aries? Gitu. Nah di sana ya. Jadi kalau Mari bilang karakter dari pasangan sahnya Aries ini nanti akan terbentuk, semakin terbentuk gara-gara ditempa sama hubungannya dia dengan Aries ini. Nah kayak gitu ya. Pilihannya dia sekarang adalah berjalan tetap dengan Aries, berjalan di situ gitu ya. Berjalannya tentu saja ini dia akan evolusi terus ini pasangan sahnya Aries ini. Karena ini kan tipe pembelajar, tadi kata Mari ini kan orang pintar ini. Ini orang pintarnya tuh bukan karena dia sekolahnya, dia sarjana S100 ya, enggak. Tapi ini orang-orang yang cerdas gitu loh. Gimana orang cerdas? Yang hidup itu tuh enggak mau ngambang. Hidup itu tuh nyari pengetahuan, cari pemahaman, yang gitu-gitu tuh. Nah, di sana dia. Jadi nanti dia karakternya akan terbentuk karena banyak nanti pelajaran yang bisa dia dapatkan di sini dari Aries ini. Memang kalau ini salah-salah dia bisa ini terbentuk karakternya jadi orang yang keras banget. Gitu ya. Kalau yang kemarin dia bisa lebih banyak ngalah, mungkin mendudukkan diri di posisi sebagai korban. Kalau dia salah-salah gitu ya, ini memang bisa ini ekstrim pula dia ke kanan. Tadinya ekstrim kiri lemah, bisa ekstrim kanan keras gitu, bisa di situ. Itu ya, karena dasar cinta berikut ya, memang kan cinta dengan nafsu hasrat itu kan dia kakak adik kembar itu kan di sana. Nah jadi gitu, cinta hasrat ini campur-campur di sini dalam hubungan dengan Aries ini gitu ya. Sementara kalau Ariesnya sendiri, Mari lihat Ariesnya slow-slow aja ya ngadepin relationship ini ya, slow gitu. Jadi kalau untuk ribut-ribut dan masalah besar kayak gimana sampai gegeran abis-abisan, Mari rasa nggak ada lah kondisinya di sini. Tertekan mental, tertekan batin bisa di situ. Ya, tidak terpuaskan secara hasrat bisa di situ. Tapi kalau dilihat secara garis besarnya, terutama ini kondisinya Aries, kalau Mari bilang ini Ariesnya ngerasa enjoy gitu ya, berpasangan dengan seseorang ini terasa enjoy gitu ya. Dia tuh yang kayak apa ya, satu sisi dia bisa merasa sepertinya dia diterima oleh si pasangannya ini apa adanya dia di sana. Memang kalau untuk mengikat Aries tak akan bisa,
terutama Aries yang ini. Ya, mengikat Aries itu nggak akan bisa. Ya, Aries yang mari tarik energinya ini. Jadi untuk kondisi saat sekarang bermain asmara cinta segitiga dan bahkan mungkin cinta segi 100, menurut Aries udah ada yang salah di situ. Itulah kebebasan sebagai manusia. Boleh ngelakuin apa aja, bebas memilih mau menjalani hidup seperti apa. Nah kayak gitu. Aries di sini tuh tidak merasa terikat dengan si pasangannya, tidak merasa terikat ya dengan pasangan, enggak, gitu. Dan bahkan di sini tuh bisa Aries tuh kayak belak-belakan dia mau ngomong apa sama si pasangannya dia ngomong, gitu ya. Dia mau marah ya dia marah, dia mau ya gimana ya. Di sini Ariesnya kalau mari bilang sih cenderung nggak main kucing-kucingan ya. Ini nggak mau ini membantah. Misalnya andai ya ditanya sama pasangan saya, kamu selingkuh ya? Kamu jalan sama cowok atau sama cewek lain? Memangnya kalau iya bagaimana? Bahkan bisa dia tantang. Memangnya kalau iya ada apa? Gitu. Menurut kamu kayak gimana itu memangnya? Nah, di situ dia. Ya ini aku. Gitu Aries. Ya ini aku. Kamu kan udah ngerti karakter aku dari kemarin hari itu, dari awal kita ketemu tuh kayak gimana? Kamu kan ngerti. Gitu. Atau bisa juga ini bilang, aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang. Kalau yang dulu mungkin aku tuh bisa bodoh, bisa terlalu sabar sama kamu gitu ya. Kalau dulu tuh aku bisa ngalahan sama kamu, kalau dulu aku tuh bisa mungkin ditindas oleh kamu, mungkin gitu. Tapi Aries yang dulu itu sudah tinggal di masa lalu. Yang sekarang ini tuh Aries dengan versi baru. Di situ. Terus Cece, jadi Aries ini ada nggak niatannya pisah dengan si pasangan? Sebenarnya nggak ada niatan untuk pisah sama pasangan. Tapi mau menikmati hidup, mau main-main, itu tuh ada. Gitu ya. Kalau untuk pisah barangkali masih belum. Di situ. Jadi kalaupun jadi mari lihat motif dari kaum Aries yang berselingkuh ini namanya selingkuh ya, selinganku, kan gitu ya selingkuh. Gitu. Hanya cari-cari petualangan, hanya kayak kemana nih penyaluran energi ya, gitu. Kayak mana ya caranya menikmati hidup dengan dengan senyata-nyatanya hidup gitu. Di sana. Mau ninggalin pasangan nggak? Enggak. Nggak mau ninggalin pasangan. Two of Pentacle, Three of Cup, Ace of Swords. Gitu. Tapi kalau mau serius-serius banget dalam hubungan dengan si pasangan ini pun tidak mau. Gitu ya. Hidup tuh tidak boleh dibiarkan monoton. Apalagi jika kemarin Aries itu banyak mengikat dirinya dia ya. Jika dia banyak mengikat dirinya ke dalam relationship ini, dia membatasi dirinya dia dengan dunia luar. Ini bawaan lahir gitu. Orang-orang Aries ini kan Aries, Leo, Sagittarius. Tapi bukannya menjadi sebuah pembenaran ya untuk melakukan sebuah tindakan yang tidak bertanggung jawab ya. Bukan itu maksudnya mari menyampaikan ini. Tapi memang kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang berenergi api ini tuh bebas gitu loh. Tapi nanti maunya kebebasan itu tuh lagi-lagi kebebasan yang bertanggung jawab gitu ya, kebebasan yang disadarin gitu. Nah jika kebebasan ini tidak disadarin, makanya itu kayak yang mau berselingkuh lah, mau kayak gini lah, mau kayak gitulah, seperti dengan sengaja menarik masalah gitu. Tapi kalau kebebasan dilakukan dengan kesadaran, penuh akan tanggung jawab gitu ya, sebenarnya ya bagus lah kayak gitulah ngejalanin hidup kan, nggak usah yang terlalu kaku, terlalu tegang dalam hidup kan.
Nah, jadi kembali ke pembacaan ini, beberapa dari kaum Aries ini bisa ini kemarin hari itu tuh berpura-pura tidak menjadi diri sendiri. Kayak mau itu tuh kayak kemarin itu tuh dia apa tuh namanya? Kaku banget gitu loh, tidak alami hidupnya. Tidak apa adanya hidupnya dia gitu ya. Misalnya sebenarnya kebutuhan diri masih ingin main-main misalnya gitu ya, masih ingin main-main, masih ingin hiking ke gunung, diving, masih ingin denger lagu koplo gitu. Tapi karena barangkali budaya atau mungkin di situ tuh adalah sesuatu yang men-trigger, dia merepresi pembebasan dirinya yang tadinya pengen denger masih joget-joget koplo gitu ya, joget-joget koplo, tapi karena yang waduh nggak elegan, oh ini nggak ini gitu-gitu ya, jadi akhirnya dia represi sampai satu saat mungkin saat inilah ya gitu. Apa yang direpresi ini tuh gak bisa lagi ditahan, gak bisa lagi ditekan, minta keluar. Sekalinya keluar kayak apa itu istilahnya tuh, ayam yang lepas dari kandang ya, kayak gitu. Cas gitu ya, mau gini, mau kayak gitu, mau segala macam gitu loh. Nah jadi itu sekarang energinya Aries ini. Seperti aku mau puas-puasin gitu. Aku mau jadi apa adanya aku gitu. Ya kalau dibilang kadang-kadang ada kayak pengen nekat, kayak gimana sih? Gitu ya. Nah, di situ. Jadi mau ngejalanin dengan si pasangan sah, tapi ada kebutuhan diri ini tuh yang aku bebas sebebas-bebasnya gitu. Nah, di sana bukannya artinya aku bebas sebebas-bebasnya lantas aku ninggalin kamu, enggak. Aku mau geret kamu, aku mau ikut bawain kamu, aku mau kamu tuh tetap dampingin aku. Seperti itu. Tapi ditempelin banget dia nggak mau gitu ya. Dijauhin banget dia nggak bisa. Gitu modelnya Aries ini. Gitu. Aries yang mari tarik energinya ini ya. Bukan Aries yang mungkin ada beberapa yang tidak akan resonate dengan bacaannya Mari. Tapi kebetulan Aries yang Mari tarik ini. Kayak energinya orang muda gitu. Gak tau lah ini umurnya sudah berapa. Tapi semangat di dalam diri, letupan energi dalam diri, letupan orang-orang muda lah gitu ya. Kayak gimana tuh orang muda? Nggak peduli apakah ini salah, apakah ini benar, nggak terlalu peduli, nggak terlalu mau ambil pusing gitu. Menurut dia adalah peraturan yang berlaku, peraturan yang dia ciptakan sendiri gitu. Mau ini tipe pemberontak bisa. Peraturan agama, sosial, mungkin peraturan keluarga seperti kayak gimana, itu bisa-bisa nggak akan cocok untuk dia. Aku bikin peraturanku yang paling relevan untuk menunjang hidup yang aku mau gitu di sana ya. Jadi ini cenderungnya kayak yang pasangan sah Aries diajak untuk menyaksikan inilah Aries yang apa adanya. Inilah dia yang saat ini ya, atau penutup untuk bulan Juni. Kalau mungkin masih bingung bagaimana sih si Aries ini sesungguhnya, lihat aja nanti di penutupan Juni. Ini kan tarikan 21 hingga 30 Juni. Itulah Aries yang sungguh-sungguh siapa dia. Dengan keluar biasaannya dia, dengan kekonyolannya dia, dengan menyebalkannya dia, dengan sisi menariknya dia, nanti akan terungkap semua gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Pisces di situ, Aquarius, Gemini, Libra. Berikut ada energi dari Capricorn di sana. Energi dari Aries sendiri ada Leo di situ. Itu aja.
Oke, baik, semoga yang Mari sampaikan mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.